Selamat datang pemirsa Warisan Budaya Nusantara Streaming TV, menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Selamat menyaksikan. Oke, saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai institusi kami yang bernama London School of Accountancy and Finance. Saya juga hari ini ditemani oleh mentor saya, Dato Sri Goh Kui Keng dari Malaysia, dan beliau adalah ACCA member dan menginspirasi saya untuk mengambil kualifikasi yang mendunia ini, namanya Association of Chartered Certified Accountants dari UK. Asosiasi ini berdiri tahun 1904. Nah, visi kami adalah bagaimana membantu perkembangan di Indonesia dalam profesi akuntansi. Karena di Indonesia yang begitu luas, membutuhkan 486.000 akuntan, hanya memiliki sekitar 17.000 akuntan profesional. Sedangkan negara tetangga kami seperti Singapura yang masih kecil negaranya, tapi sudah memiliki jumlah profesional accountant 25.000. Ya, makanya di Indonesia ini rata-rata pemimpin dari finance atau dibilang CFO itu rata-rata dari luar negeri, dari Filipina, dari India, dari Singapura, dari Australia, bukan orang Indonesia. Orang Indonesia yang malah menjadi tim yang mulai dari karir dari bawah, administrasi saja atau hanya manage keuangan, tapi tidak menjadi leader. Nah, visi kami adalah bagaimana menciptakan para pemimpin keuangan di Indonesia dengan kualifikasi yang global seperti ACCA. ACCA itu diakui di 180 negara dan kami berimpian bersama dimentor oleh Dato Goh bagaimana kita bisa membawa mobilitas dari para akuntan Indonesia, anak-anak Indonesia kita didik, kita memberikan kesempatan untuk bekerja selama 36 bulan di perusahaan-perusahaan approved employer maupun di kantor akuntan publik yang dimiliki oleh Dato Goh di Malaysia, di Singapura, di Australia, di Eropa, dan di mana saja. Tapi inti esensinya adalah bahwa kita ingin menciptakan talenta, bukan saja talenta skill bawah, tapi talenta yang di leadership level, sehingga Indonesia bisa menciptakan pemimpin-pemimpin akuntan profesional. Mungkin itu. Yes, jadi saya pernah diskusi dengan Dato Goh bahwa Indonesia ini kan yang paling dikenal adalah seperti Bali. Ya, Bali itu tergantung kepada ekonomi tergantung kepada turis. Tapi kita juga ingin punya impian bahwa Bali itu juga dikenal dengan sebagai hub untuk digital nomad, di mana ini adalah cara kita menarik talenta-talenta dari luar negeri untuk datang ke Indonesia sebagai digital nomad dan menjadikan Bali sebagai digital hub. Jadi mereka yang ketika ada di Bali, mereka akan menciptakan peluang kerja untuk para profesional yang ada di Indonesia. Jadi saya punya perencanaan adalah kita bekerja sama dengan hotel-hotel di Bali yang mungkin sekarang terdampar dampak negatif dari COVID. Ayo kita rubah dan mau fleksibel untuk merubah bisnis modelnya dan merangkul pendidikan sebagai salah satu visi misinya, yaitu membuat hotel di mana kami undang pelajar dari Australia, pelajar dari India, pelajar dari Eropa, pelajar dari Korea, dari Jepang, dari Cina, datang ke Bali, belajar di Bali, sambil mereka berkarir secara digital nomad untuk melakukan proyek-proyek di luar negeri, dan itu juga akan secara organik membantu pelajar-pelajar Indonesia menciptakan peluang kerja. Jadi sekarang visinya adalah bukan menciptakan para lulusan yang cari kerja, tapi para lulusan yang bisa menciptakan peluang kerja.
So, makanya saya bilang ini adalah model yang sangat revolutionary yang kita bisa lakukan di Bali, di mana penggabungan visi pariwisata dan pendidikan bisa menyatu sebenarnya. Terus harapan Nah, harapannya adalah mungkin Datogo harapannya. Harapannya adalah terima kasih memberi peluang untuk berkongsikan, dan saya bangga dapat Manish dapat menjadi satu accountant dan satu usahawan, satu CEO yang boleh dibanggakan dari Indonesia. Matlamat dia adalah begini, kerana ACC adalah satu badan akuntansi edukasi yang bukan hanya jadi accountant, dia membimbing banyak tokoh-tokoh usahawan. Dia punya background kebanyakan dari ACCA. Kerana ACCA dia memberi banyak pengalaman praktikal, bukan hanya dari segi perakaunan itu cost management, tapi dalam bidang kita punya decision making. Kerana banyak kebanyakan usahawan perlukan accountant. So accountant jadi usahawan itu adalah paling bagus. So objektif misi kita adalah untuk membimbing, menggunakan ini platform untuk membimbing para semua orang bisa jadi satu usahawan, dan bukan macam Pak Manis cakap, bukan hanya untuk bekerja, kerja samping belajar menjadi usahawan bagus. Dan itulah matlamat kita, dan yang rancangan untuk membuatkan hotel jadi edukasi itu macam di Malaysia kita ada tourism medical. Kan Bali itu tempat bagus untuk kita jadikan travel education. Untuk dari, kan Indonesia besar, mungkin dari Sulawesi, dari Kalimantan mereka akan pergi ke Bali untuk belajar, dan juga untuk orang dari Australia dan luar negara. So kita bukan hanya untuk ACC, kita pun ada banyak program-program short course yang boleh membawakan para yang usahawan atau pekerja dari luar negara untuk mari Bali 5 hari, 1 minggu atau 1 bulan, untuk itu short course. Yep. Dan itu pengalaman travel and education. Yes, Itulah jadi namanya rancangan kita. edutourism ya. Ya, edutourism. Edutourism ya. Jadi harapannya seperti Datogo bilang benar sekali, kita mengundang kerjasama dari para pemilik hotel, pemilik properti yang memiliki hati buat pendidikan, yang ada di Bali atau ada di Surabaya atau ada di Medan atau di Bandung, ya, mau mengubah dan mengundang dan menyatukan konsep pendidikan di dalam bisnis hotel mereka, ya. Jadi sekarang pendidikan tidak perlu hanya di kampus yang besar yang berdiri sendiri, tapi bisa menyatu sehingga menjadi ekosistem, ya. Kita yang membawa traffic, ya, dalam tanda kutip, membawa studentsnya dari luar negeri, membawa devisa, hotel menyediakan tempat dan memberikan mereka peluang kerjanya sebagai co-working place. Mereka bisa menjadi digital nomad di sana dan otomatis membawa peluang-peluang kerja. Jadi saya lihat ini adalah pembangunan ekosistem, dan kami berharap komunitas yang mendengar dari Majalah Nusantara ini akan mendukung inisiatif yang kita lakukan ini. Nah, untuk harapan pemerintah sendiri? Nah, untuk harapan pemerintah, saya berharap pemerintah juga bisa terlibat dan memberikan kami dukungan dalam hal menyediakan tempat untuk kita beroperasi. Contohnya mungkin ada tanah atau ada lokasi yang kita bisa garap dan bisa menjadikan tempat pendidikan vokasi, di mana menjadi training center atau study center untuk para di seluruh Indonesia, supaya kita bisa mencapai target itu tadi 486.000 akuntan, supaya Indonesia ini bukan cuma mengekspor dalam tanda kutip low skill level staff, ya, hanya pembantu atau apa, tapi kita mengekspor tenaga-tenaga. Saya punya visi itu, bagaimana kalau MNC yang ada di Eropa itu CFO-nya orang Indonesia. Bagaimana kalau CEO Google itu kedepannya orang Indonesia. Nah, itu kan yang dibanggakan oleh seperti India, ya, mereka bangga seluruh CEO perusahaan-perusahaan teknologi orang dari India. Nah, Indonesia juga bisa menciptakan leaders finance dari seluruh dunia. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita bisa, dan makanya kami berharap pemerintah bisa ikut terlibat dalam program di mana kita mengintegrasikan industri tourism dan industri pendidikan dalam satu ekosistem. Ya, itu visi yang kita ingin buat, kerana saya
ada masalah inginkan hanya bukan untuk train, kerana tengok Filipina pun dan India membawa banyak accountant keluar negara. Kan Indonesia kan rakyat paling terbesar 4 di dunia, mempunyai banyak potensi. Dan LSF tempat kita membimbing, mengajar supaya mereka dapat memberi khidmat di luar negara. Dan tujuan yang akan datang, kita akan bawa LSF ke Kamboja, kerana Kamboja pun minta kita menemukan satu serupa macam akademi ACCA di sana, kerana mereka pun kekurangan tenaga skill, mereka kena import dari luar negara. Itu sebab mereka pun sudah start itu rencana untuk membuka itu berakaunan sekolah untuk memberi ini edukasi dan ini qualification. So ini kita katakan bukan hanya untuk lokal tapi untuk eksporkan jenama kita di luar negara. Wah, Itu bisa ini dijelaskan. benar-benar sangat dekat dengan hati saya karena saya lihat di Indonesia yang namanya keluarga petani itu hidupnya dalam utang, ya, hidupnya dalam selalu mendapatkan uang yang tidak cukup untuk kelangsungan hidup. Jadi tadi saya ingin sampaikan bahwa kalau keluarga tani ini kita di dalam satu keluarga ini ada satu orang yang kita training secara mengenai bagaimana pengelolaan uang, bagaimana pengelolaan utang, bagaimana bernegosiasi, marketing, ya, itu artinya kita mentoring mereka. Karena ini adalah pengalaman ya, orang yang bisa mendalami ilmu keuangan itu dia bisa mengerti, itu adalah bahasa bisnis gitu. Si petani ini kan tidak mengerti bahasa bisnis, dia mengertinya pertanian. Tapi sebenarnya petani itu kalau dilengkapi dengan ilmu keuangan, dia sebenarnya menjadi pebisnis yang baik. Jadi dia tidak ditipu, tidak dicurangi lah gitu ya. Jadi itu impian saya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan dukungan. Saya lagi mencoba untuk dukungan sponsor-sponsor yang mau memberikan kami dukungan untuk kita mensponsori anak-anak petani ini supaya mengikuti program, kita membangun percaya diri mereka dengan mendapatkan kualifikasi ACCA ini. So bayangkan kalau petani memiliki anak-anak petani punya ACCA, mereka benar-benar bisa menjadi entrepreneurs. Yes, itu yang kami ingin membangun. Ya. Jadi salah satu pilot project lah ya. Pilot project, yes. Ya, kerana kita akan kerjasama dengan itu lagi satu gerasi dari luar negara mengenai selain daripada pendidikan dan edukasi, kita pun ada solution. Kita pun ada business model yang kita bisa memberikan kepada semua orang yang belajar. Bila dia keluar, dia bisa pergi buat pekerja atau dia bisa masuk usahawan dengan bantuan satu online platform yang kita akan kerjasama dengan itu, PQ Club. Itu yang satu kelab pembangun usahawan yang juga memerlukan LSF untuk memberi ini edukasi, kerana dia ada link memberi edukasi, memberi solution kerja dan juga peluang menjadi businessman sendiri, usahawan bos sendiri. Itulah matlamat saya. Apakah London School memiliki hashtag atau apa untuk moto atau bagaimana agar lebih semangat lagi? Kita selalu bilang ACCA itu adalah LSF adalah your key to global careers. Jadi itu yang menjadi kita punya kunci hati. kepada kerja global dan kunci kepada kerja usahawan global. Yes, itulah yes. matlamat kami. Kuncinya di situ. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih.